Desa Seruni di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah punya tradisi unik saat lebaran. Tradisi ini disebut Bakda Sapi atau Lebaran Sapi. Pada hari ke-7 setelah Hari Raya Idul Fitri inilah sapi dan kambing peliharaan warga dimanjakan dan diarak keliling kampung. Saat digelar tradisi ini, banyak warga yang menonton. Bahkan ada yang datang dari luar kota loh. Acara ini dimulai dengan makan bersama warga sekitar di atas tikar. Tiap warga membawa sendiri makanan dari rumahnya loh. Ada sate, opor ayam, hingga sambal goreng. Semua boleh ikut makan, termasuk para pengunjung yang datang dari luar kota tadi. Warga makin senang jika makanan yang dibawanya habis dimakan di tempat. Sehabis makan, barulah dilanjutkan dengan arak-arakan. Bagian depan barisan diisi oleh topeng tembem khas desa Culuntang. Lalu disusul gunungan hasil bumi dan reok topeng ireng. Nah, di belakangnya lagi, baru deh ada arak-arakan sapi milik warga. Kalian pasti senang diajak jalan-jalan begini ya sob. Ketupat dikalungkan di leher sapi agar terlihat cantik. Ketupat juga simbol kelepatan atau kesalahan. Ini dimaksudkan sebagai simbol agar masyarakat saling memaafkan. Tradisi ini juga merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan karena warga desa mendapatkan hasil tani serta ternak yang melimpah. Teman, lihat tuh. Paman Koboi ini kok bikin Otan curiga sih? Tuh, bawa-bawa tali segala. Jangan-jangan dia mau curi sapi. Tuh, benarkan dugaan Otan. Aduh, ya ampun. Paman, jangan dong. Itu kan sapinya masih anak-anak. Kan kasihan. Walah, ternyata Mr. Koboi ini lagi tagging toh, alias menandai si sapi. Bilang dong Paman. Maafin Otan ya sudah berburuk sangka. Paman Koboi ini tugasnya mendata jumlah serta silsilah dari sobat Otan ini teman. Ngomong-ngomong soal sapi, ayo ikut Otan, kita keliling terbang sebentar. Yeay! Wih, peternakan sapinya mantul. Mantap betul. Ada asbak di atas celana. Ayo tebak ini di mana? Australia? Tetot. Selandia Baru? Tetot. Alias salah. Ini masih di Indonesia kok teman. Nih, Otan kasih tahu. Otan sekarang lagi ada di kota Payakumbuh, Sumatera Barat nih. Tepatnya di daerah Padang Mengatas. Padang Mengatas ada di dataran tinggi, jadinya sangat cocok untuk tempat tinggal sapi. Peternakan sapi milik pemerintah ini istimewa loh teman. Soalnya ini adalah peternakan sapi terbesar di Asia Tenggara. Wow, kagum deh. Luasnya mencapai 250 hektar. Wih, kalau dijadikan lapangan sepak bola bisa jadi berapa banyak lapangan tuh?
tentu banyak ya. Mumpung Otan inget nih, jangan lupa ya, di akhir tayangan Otan kali ini ada kuis. Simak baik-baik tayangan ini ya, dan tunggu pertanyaannya nanti. Tentu saja berhubungan dengan cerita tayangannya. Jangan lupa, simak aturannya di akun Instagram @magazinetrans7. Itu ada hiu. Ikan predator ini punya gigi yang tajam ya. Minta ampun. Hati-hati paman. Aduh, jantung Otan dibikin jadi deg-degan lagi kan. Awas paman, tangan, kaki, dan kepalanya. Otan sampai keringat dingin kan lihatnya. Lah, awas paman, si ikan pari barongsainya suka ikutan jahil tuh minta makannya. Aduh sob, kasihan kan pamannya, sampai jatuh begitu gara-gara kamu seruduk minta makan. Untung paman penyelamnya udah jago dan tenang menghadapi kalian yang gak santuy kalau makan. Ngomongin soal gigi hiu yang tajam yang gak ada habisnya, kebayang gak teman di rumah kalau paman penyelam tadi gak pakai baju khusus saat kasih makan sobat-sobat Otan? Nah, mumpung ada Kak Yesi nih, kita intip yuk seperti apa baju khususnya yang dipakai paman penyelam. Bim salah bim, abrakadabra. Kak Yesi berubahlah jadi putri cantik ala-ala kerajaan Timur Tengah. Kayak mau fashion show ya Kak jadinya. Sabar ya Kak, Otan tahu kok Kak Yesi keberatan kan pakai bajunya. Wajar aja teman, shark suit ini beratnya bisa mencapai 15 kg. Terbuat dari bahan stainless steel, pakaian ini memang dirancang khusus untuk melindungi gigitan ikan hiu yang sangat tajam. Jadi wajib banget buat paman penyelam pakai baju shark suit ini sebelum kasih makan sobat-sobat Otan. Mumpung Otan lagi di SeaWorld, kali ini Otan mau melakukan uji coba penglihatan dan penciuman kepada si hiu sirip hitam. Coba tebak, kira-kira menurut teman di rumah, indera mana yang digunakan sobat Otan ini dalam mencari mangsanya? Indera penglihatan atau indera penciumannya ya? Ayo Kak Yesi, bantu Otan dan teman di rumah menemukan jawabannya. Pertama, Kak Yesi akan memasukkan potongan ikan segar ke dalam akuarium setinggi 60 cm. Tinggi akuarium ini melebihi tinggi air yang ada di kolam hiu sirip hitam, sehingga aroma amis dari potongan ikan tidak tercium. Kita lihat seperti apa reaksinya ya teman. Pada kemana kalian sob? Kok nggak ada yang mendekat? Kenapa kalian pada cuek sih sob? Itu kan makanan favorit kalian. Terbukti sudah. Sepertinya kalian tidak tertarik jika hanya melihatnya saja. Kita coba percobaan kedua. Kali ini, Kak Yesi akan memasukkan potongan ikan segar ke dalam toples yang akan tenggelam di dalam kolam hiu sirip hitam. Dan ini tentu ditambah dengan aroma amis yang kita sudah bungkus dalam plastik kecil. Iya, dan kita lihat reaksinya ya teman. Perlahan tapi pasti, si hiu sirip hitam mulai mendekat ke toples yang berbau amis teman.
Sesekali ia mengitari toples, dan kini bahkan si ikan penasaran dengan isi di dalam toples. Yeay, berhasil! Cakep, Sob. Dari uji coba ini terbukti, hiu mengandalkan indera penciumannya yang tajam untuk mencari makan. Bahkan, menurut beberapa penelitian, hiu bisa mencium aroma amis atau bau hingga ratusan meter. Namun dengan catatan, itu semua tergantung bagaimana kondisi arus air laut dan jarak hiu dari sumber aroma amis. Sob, kok kamu kayak lagi bingung gitu? Biasa aja kali, nggak usah panik. Mentang-mentang mau ketemu teman di rumah, jadi salting gitu. Walah, ternyata kamu lagi panik karena butuh pertolongan tuh. Otan kira panik karena mau ketemu teman di rumah. Hati-hati Kak Raka, insting biawak liar memang seperti itu. Walau niat kita baik mau menolong, dia akan tetap menganggap Kak Raka dan temannya sebagai ancaman. Makanya dia galak banget tuh, selalu waspada. Teman, jangan pernah meniru adegan ini di rumah tanpa ada pendampingan ahli. Berbahaya. Pak Eko sudah profesional urusan menangkap biawak. Salah satu cara untuk memudahkan menangkapnya dengan diganggu seperti ini. Menunggu sampai dia capek dan fokusnya berkurang karena kelelahan. Nah ini Tan, jadi kalau mau rescue hewan biawak kayak gini yang harus dihindarin itu bagian kepala sama ekor ya, Mas Eko ya? Ekornya dia bisa kapanpun dikibas tuh. Nah, kepalanya juga dia standby untuk bisa nyerang kapan aja. Tanda-tandanya kamu sudah mulai lambat pergerakannya, Sob. Saatnya beraksi, Kak Raka. 1, 2, 3. Yap, kena! Oh tapi Mas Eko lihat, kayaknya dia ada... Oh iya Mas. Oh ini dia nih. Ini ada luka ini Mas. Ada sedikit, oh ini luka goresan di bagian... Lama, ini, Mas. Lama ya? Lama. Sebetulnya lukanya udah lama nih. Udah lama ini. Ada kemungkinan kalau situasi dia, kondisi dia lagi kayak gini ya, luka dan tidak normal itu kalau dirilis justru malah beresiko buat si hewannya. Begitu Mas ya? Cari makannya. Nggak bisa cari makan dan bisa jadi nanti bisa kena mangsaan juga predatornya dia. Oke, berarti kita bawa dulu ke tempatnya Mas Eko ya? Iya. Buat ditanganin ya? Siap. Oke, yuk. Kalau kondisinya nggak normal sih, Otan juga setuju, Kak. Jangan dulu dilepaskan ke alam, malah membahayakan nyawanya. Harus benar-benar dipastikan dia dalam kondisi sehat dan layak untuk dilepaskan kembali ke alam. Nah, Otan, jadi ini kita mau bawa ya, Ya. Kak Raka sama Mas Eko mau bawa biawaknya ke tempat temennya Mas Eko dulu. Ya. Karena di sana ada tempat kayak semacam Ya. perawatan gitu ya, Ya. konservasi gitu. Sebelum nanti kita bisa rilis kalau dia udah sehat. Pak, saya bawa ya. Oh iya, terima kasih ya Pak. Ya, Sudah sama-sama Pak. ditanganin. Sama-sama. Dulu, Pak. Ya. Info nih. Ya, mari Pak. Yakin nih, Kak, nggak salah tempat. Kok serem gitu sih tempatnya? Ada tulisan mayitnya segala. Mayit kan artinya mayat. Ih. Kita mau rilis cuman kondisinya nggak normal, makanya kita coba bawa ke sini. Gimana nih, bisa ditanganin nggak Mas kira-kira? Ini bisa kita berikan perawatan. Infonya katanya ada dokternya juga ya? Oh ada, biar dicek Pas di sini. Pastikan ya, ada ahlinya di sini buat coba ngerawat atau menindak biawak ini sebelum nanti kita titip ya, kita titip di sini. Oke, yuk. Wih, beruntung kamu, Sob. Sudah ada di tangan yang tepat. Semoga pertanda baik nih untuk kamu. Otan bersyukur deh, Sob. Ada dokter hewan yang langsung menangani kamu. Semoga dari hasil pemeriksaan awal ini, kondisi kamu gak separah yang Otan kira deh ya. Oke,
Jadi harus dikasih obat penenang dulu nih Tan, ya Pak ya? Ya, Supaya betul. dia ketika nanti ditindak sama dokternya, proses penindakan tidak banyak berontak, lebih tenang gitu ya. Lebih tenang dan tidak mencelakai kita. itu Dia dia, nyaman penting. juga. Nah. Tuh. Belakang ya, ekor. Cup, cup, cup. Anak baik, tenang ya. Sakit sedikit nggak apa-apa. Cuma berasa digigit semut kok. Yang penting setelah ini kamu bisa diobatin deh. Obat penenang disuntikan di bagian pangkal ekor atas, bukan tanpa alasan teman. Menurut dokter Budi, bagian ini banyak terdapat penumpukan jaringan otot. Tenang ya sob. Harusnya sekitar 5-10 menit sudah ada reaksi, dia udah lemas. Dan pemberian dosisnya pun sesuai dengan dosisnya ya. Ya, Sesuai dengan berat badan si hewannya. Jadi nggak asal sembarang kasih dosis. Makanya kita ada dokter aman. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kenapa sob? Lemes ya? Tenang aja, aman kok. Itu bagian dari reaksi obat penenang yang tadi dokter suntikan ke dalam tubuh kamu. Kalau kamu sudah tenang begini, baru deh dokter Budi dibantu Karaka dan Mas Kurniawan bisa bertindak. Tuh kan, ternyata banyak luka di tubuh kamu. Hampir ada di setiap kaki. Kalau diperhatikan, sepertinya lukanya sudah mulai mengering. Yang artinya, kamu sudah lama menahan rasa sakit luka ini, sob. Biawak yang malang. Sabar ya sob, ini ujian hidup. Setelah ini akan ada penanganan lanjutan untuk kamu. Harus ditangani dengan alat yang mendukung. Yang penting kamu sekarang istirahat dulu. Otan gak khawatir lagi, karena kamu sudah ada di tempat yang aman dan tepat untuk sementara waktu. Ternyata dugaan Otan salah teman. Tempat ini gak seseram namanya. Salah satu tempat konservasi hewan ini lokasinya ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bisa dibilang di sini itu tempatnya para sobat Otan untuk tinggal sementara, yang pada akhirnya akan kembali ke rumah aslinya di alam liar sana. Di sini juga banyak sobat Otan yang gak kalah eksotis loh. Tuh, unyu-unyu banget ya. Asik. Ini dia nih bagian yang Otan paling suka. Mengembalikan sobat Otan ke rumah aslinya. Nah, ini kalau dari tempat sih harusnya udah pas ya Mas Kur ya, Mas Eko ya. Karena Otan ini udah ada aliran sungai, terus juga masih cukup ini ya, banyak pepohonan juga, dan harusnya di sini memang tempat dia makan ya Mas ya. Ya, dia kan biasa makan dicari di air, bahkan mencari di darat-daratan seperti ini. Tinggal kita cari yang agak sedikit jauh dari bangunan ya. Oke, agak jauh ke sana. Ya, Tan? Beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum melepas liarkan si biawak nih teman. Selain kondisinya yang baik dan sehat, biawak juga harus punya karakter takut dengan keberadaan manusia. Seperti mereka ini, sekali hentakan tangan saja udah pada ngibrit tuh. Itu tandanya mereka sudah siap untuk kembali ke alam. Sehat-sehat kalian di rumah sesungguhnya ya sob. Sampai berjumpa lagi. Saatnya kuis. Pertanyaannya, siapakah nama dokter yang mengobati biawak terluka? Gampang kan pertanyaannya? Yuk jawab teman, supaya dapat hadiah menarik. Semoga beruntung. Sampai ketemu lagi sama si Otan besok ya.